Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kita yang hadir dalam rumah Tuhan, kita akan gunakan waktu yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita manfaatkan kesempatan ini yang sangat indah, sangat berharga. Manfaatkan kesempatan ini ya. Saya akan bawa saudara di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Saya masih ditekankan untuk menyampaikan bagian ini, dan saya tidak tahu sampai kapan Tuhan bawa kita untuk tetap menggumuli apa yang sudah Tuhan berkatkan dalam kehidupan kita dalam ayat-ayat di bagian ini ya. Kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-5, sekali lagi kita baca, maafkan ayat yang ke-31. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-31, saya akan mempersilakan Saudara Wahyu akan bacakan buat kita. Haleluya. Ayat yang ke-31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Iya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Terima kasih ya. Jadi pada saat kedatangan Tuhan ditandai dengan Tuhan mengutus utusan-utusannya, malaikat-malaikatnya untuk meniupkan sangkakala, untuk meniupkan nafirinya. Ayat mengatakan, dan nafiri yang dahsyat bunyinya itu harus ditangkap oleh orang-orang pilihan dari mana-mana seluruh penjuru bumi ini. Tentu dengan menggunakan indera yang namanya apa saudara? Telinga ya. Kalau kita manfaatkan hari-hari ini, ada nafiri-nafiri yang sedang ditiupkan dalam skala yang kecil, terbatas. Seperti pada malam hari ini, saya sebagai utusan Tuhan, malaikat kecil untuk menyampaikan, meniupkan nafiri Allah. Dan kalau kita melatih diri untuk mendengarkan itu, bukan sekedar sebagai suatu bunyi, tetapi kita mengalami bahwa nafiri itu menuntun setiap langkah-langkah kita, rencana kita, apa-apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari ini. Maka saya sangat percaya pengalaman kita di hari-hari ini mendengarkan nafiri yang ditiupkan, walaupun dalam segala keterbatasan ya, dalam segala kekurangan, tetapi kita mau menyungguhkan diri mendengarkan nafiri yang sedang ditiupkan, maka nafiri itu akan berkuasa untuk mengubahkan kita, supaya di saat dia datang kembali, walaupun seseorang tidak sampai dia datang kembali tetap hidup, tetapi dia mengalami mati, Tuhan katakan mereka mati dalam Tuhan, mereka juga akan mendengarkan dari dalam kubur. Mereka akan mendengarkan nafiri yang ditiupkan, yang begitu dahsyat itu, untuk membangunkan mereka, membangkitkan mereka dalam suatu tubuh yang rohani, tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Dan kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai Tuhan datang, maka kita juga akan mengalami nafiri itu akan mengubahkan hidup kita yang memang belum sempurna ini. Kita akan mengalami saat peniupan itu adalah saat kita dirubah menjadi suatu kehidupan yang mulia, yang sempurna. So percaya demikian, amin. Oleh sebab itu, rahasianya di mana? Sekarang ini, setiap kesempatan mendengarkan firman Allah. Saya ulangi sekali lagi, rahasianya di mana? Siapa orang-orang yang akan mendengarkan nafiri itu ditiupkan untuk mengubahkan mereka, mengumpulkan mereka? Adalah orang-orang yang hari-hari ini memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, walaupun dalam segala keterbatasan dia tidak melihat ya kekurangan itu, tetapi melihat siapa di balik yang memberikan suara itu. Maka kita melihat kuasa itu akan mengubahkan dia hari demi hari. Oh haleluya ya. Nah, malam hari ini saya masih membawa saudara dalam sejarah orang Israel, cerita orang Israel waktu mereka dalam perjalanan. Sebab perjalanan orang Israel di padang gurun itu merupakan suatu gambaran buat kita tentang perjalanan kita di bumi ini, di dunia ini, dengan segala tantangannya, dengan segala problematikanya, dengan segala kesulitannya. Maka itu semua gambaran apa yang sedang kita alami dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Di bumi ini tidak ada yang kemudian sempurna ya.
Tidak ada yang senang tanpa ada suatu masalah. Semua kita mengalami masalah itu. Tetapi perhatikan, kalau kita memperhatikan bunyi nafiri itu, maka dalam segala keterbatasan kita akan mengalami, kita dituntun dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10, kitab Bilangan pasal yang ke-10, bersamaan dengan Tuhan memberikan tiang awan, tiang api untuk menuntun bangsa Israel. Tiang awan, tiang api tidak ada bunyinya, tetapi ada suatu penampilannya. Untuk diapakan? Soalnya kalau penampilan dilihat, tetapi nafiri ada bunyinya untuk didengarkan. Ya, itulah yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Nah, di dalam kitab Bilangan pasal 10, kita akan baca sekali lagi pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7. Kita akan baca beberapa ayat ini dan perhatikan, itulah gambaran tentang perjalanan hidup kita ini di bumi sekarang ini dengan segala sesuatunya, supaya kita boleh mengalami bahwa nafiri itu menuntun kita. Ya, segala yang kita kerjakan itu menuntun kita, ya, dengan dituntun dengan nafiri itu. Ayat yang pertama, perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Ya. Dari perak tempaan harus kau buat itu, ya, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Ya. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Terus, jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Ya. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Ya. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Terus, tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Terima kasih. Jadi sudah bisa bayangkan, ini ada suatu rombongan yang besar. Pasukannya saja, tentaranya saja ada 600.000. Tidak terhitung dengan orang tua, anak-anak, balita, bayi, ya, perempuan, tidak termasuk. Jadi ada kurang lebih 3 juta orang pada saat itu. Suatu rombongan yang besar, ya. Dan pada saat itu tidak ada mic, sehingga kalau ada pengumuman, ada panggilan, tentu tidak bisa kita teriak-teriak. Dan Tuhan suruh kepada Musa untuk membuat apa? Nafiri. Sebab nafiri itu nanti akan menjadi panduan, penuntun orang Israel apa yang harus mereka kerjakan. Dan setiap bunyi nafiri itu punya pengertian masing-masing. Tidak sama pengertiannya. Ada kode-kode yang harus ditangkap oleh setiap orang Israel supaya mereka tetap dalam suatu rombongan yang sedang berjalan ke tanah perjanjian. Dan nafiri itu tidak lain, saya sampaikan berulang-ulang kali, adalah firman penggembalaan, firman Allah yang disampaikan, ditiupkan, di mana setiap peniupan sangkakala, setiap penyampaian firman Allah punya tujuan dalam kehidupan kita. Walaupun ayatnya sama, saya tidak bisa menghitung berapa banyak kali kita mengulangi ayat ini, tetapi seperti kita mengalami suatu pergumulan, masalah. Dan setiap hari pergumulan itu berbeda-beda, membutuhkan jawaban yang berbeda-beda pula. Tetapi kalau kita bisa menangkap setiap penyampaian firman Allah, ada makna yang terkandung di dalamnya, maka kita mengalami selalu ada jawaban untuk setiap masalah kita. Seperti demikian, amin. Ya, nah saya akan perlihatkan, paling tidak selama mereka di dalam perjalanan di padang gurun, kebaktian hari Minggu saya sampaikan, ada 2 perkara yang membutuhkan tiupan nafiri itu. Yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan mereka, memanggil baik seluruh umat Israel maupun para pemimpin laskar, para panglima-panglima, para jenderal-jenderal, itu ditiupkan dengan semboyan, dengan tiupan nafiri itu. Tetapi juga untuk menyuruh mereka berangkat, sebab orang Israel kalau mereka berkemah, tidak ada satupun yang tahu kapan mereka harus tinggal, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan mereka akan berangkat, kemana mereka akan berangkat. Sebab apa? Perjalanan orang Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang hari,
tiang api pada waktu malam hari, menuntun mereka siang dan malam. Mereka berjalan. Ada kalanya pada ayat sebelumnya sudah bisa baca, mereka hanya berhenti petang, pagi sudah berangkat, hanya beberapa jam. Ada kalanya hanya 2 hari mereka berada suatu tempat. Ada kalanya sebulan, ada kalanya lebih lama. Sudah bisa baca ayat sebelumnya ya. Dan semua itu dituntun oleh tiang awan, tiang api, tetapi juga oleh nafiri. Orang Israel harus dengan matanya memandang tiang awan, tiang api, tetapi telinganya mendengarkan nafiri yang ditiupkan. Dan itulah yang harus kita asah di hari-hari ini. Pandangan kita, gejala-gejala yang sedang kita lihat, alami di hari-hari ini, dan berita-berita itu, terutama berita firman Allah, kita harus dengarkan. Supaya apa? Saat Tuhan datang kembali, kita boleh dibawa masuk ke tanah perjanjian, kerajaan surga kekal. Semua mengalami demikian, amin. Nah, hari-hari ini, kita lihat dua itu kita lihat mulai dari yang pertama, mengumpulkan. Nah, kita baca sekali lagi pada ayat yang ketiga, maafkan ya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, atau langsung ada ayat yang ketiga ya. Kita lihat pada ayat yang ketiga, apa dan bagaimana mereka berkumpul itu orang Israel. Ya, bagaimana? Ayat yang ketiga sekali lagi, apabila kedua nafir itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu ya, di depan pintu kemah pertemuan. Di depan pintu kemah pertemuan. Tetapi jikalau hanya satu saja ditiup, ya, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Terima kasih. Jadi cara memanggilnya berbeda. Memanggil umat secara keseluruhan berbeda dengan hanya memanggil para pemimpin umat, pemimpin laskar. Disebutkan kalau 2 nafir itu ditiupkan bersama-sama tanpa semboyan dengan suatu tiupan yang panjang, dua-dua ditiupkan, maka seluruh umat itu berkumpul kepada Musa. Tetapi kalau hanya satu saja, maka hanya pemimpin saja yang berkumpul ya. Dan kalau kita lihat di mana mereka berkumpul, di mana mereka kemudian berada ya, menerima panggilan itu untuk berkumpul. Sebab berkumpulnya orang-orang Israel itu juga ada kesamaan dengan berkumpulnya orang-orang pilihan. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 31, berkumpulnya orang-orang Israel mendengarkan nafiri perak. Ya, itu ada kesamaan dengan berkumpulnya orang-orang pilihan dari keempat penjuru angin. Pada saat Tuhan datang kembali untuk mengalami diangkat bersama-sama dengan Tuhan ya, di awan-awan yang permai. Kita harus mengerti ini ya. Nah, kita lihat titik pertemuan atau titik kumpul dari orang-orang Israel. Disebutkan mereka harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan ya, di depan pintu kemah pertemuan. Nah, pintu kemah pertemuan ini kita harus melihat dalam suatu pandangan yang lebih luas ya. Bukan hanya sekedar kemahnya, tetapi pintu kemah pertemuan itu adalah keseluruhan dari tabernakel ya. Keseluruhan dari tabernakel. Dan itu tidak lain, mereka berkumpul di depan pintu gerbang itu. Sebab kalau hanya mereka berkumpul di pintu kemah, itu skopnya sangat terbatas ya. Di dalam pagar itu hanya 50 hasta. Kalau sampai pintu kemah cuma berapa hasta, tidak bisa menampung seluruh orang Israel untuk berkumpul di situ. Sehingga yang dimaksudkan berkumpul di depan pintu kemah pertemuan itu itu kemah pertemuan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya pintu gerbang ya. Dan itu tidak lain, mereka berkumpul di pintu gerbang itu. Apa artinya buat kita? Pintu gerbang itu dalam pengajaran tabernakel berbicara tentang percaya atau menerima Yesus sebagai kepala, percaya adanya Tuhan, percaya adanya Allah. Dan perhatikan, itu harus menjadi dasar berkumpulnya kita, bertemannya kita, bersatunya kita, bergaulnya kita. Perhatikan ini, apa yang harus titik pertemuan adalah ayat mengatakan, adakah di situ orang-orang percaya ya bahwa adanya Allah. Tolong baca ya satu ayat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal 11 ini, seluruh kitab Ibrani pasal 11 berbicara tentang iman ya. Nah, ayat yang ke-6, perhatikan pada ayat yang ke-6 Tuhan katakan, di sini Tuhan berkenan
Ini yang menjadi suatu kehendak Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan katakan manusia itu makhluk sosial, ya. Manusia itu selalu berkecenderungan untuk berteman, menyatu seorang dengan yang lain. Dan kita ada kebebasan untuk berteman, menyatu, berkumpul. Bahkan negara pun menjamin ini, kebebasan untuk berkumpul, ya. Dan kita lihat di sini Tuhan katakan, tetapi ada syarat. Kita berkumpul, ya. Dengan siapa? Di mana kita berkumpul? Tidak hanya sekedar tiup, ayo kita kumpul-kumpul, kumpul di sana. Ngatur orang 3 juta orang, saudara. Kalau tidak punya aturan yang jelas, betapa kacaunya 3 juta orang, saudara. Tidak gampang mengatur. Atur 100 orang saja, kalau suatu perjalanan itu tidak mudah, saudara. Apalagi 3 juta orang. Ada aturan-aturan yang jelas yang Tuhan tetapkan buat mereka, ya. Pada ayat yang ke-6, perhatikan. Tidak hanya sekedar kumpul, ya, kumpul, ayo kumpul. Ayo kumpul di sana, kumpul. Tuhan katakan ada satu titik kumpul. Di situ engkau harus berkumpul. Di depan pintu kemah pertemuan. Di sana engkau harus berkumpul. Ya. Ayat yang ke-6, perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, ya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita lihat di sini titik perkumpulan kita, titik pertemuan kita. Jemaat ini juga bukannya sekedar kumpul-kumpul, saudara. Kalau kita kumpul-kumpul, tetapi kemudian tidak berkenan kepada Tuhan, buat apa kita berkumpul malam hari ini? Kita buang waktu, buang tenaga, buang uang, buang semuanya. Tetapi semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang berkenan kepada Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Tuhan katakan apa titik perkumpulan itu? Ya, titik pertemuan itu adalah setiap orang yang mau berkenan kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah apa? Ada. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya bahwa Allah itu ada. Ini harus menjadi pertimbangan kita. Kita harus mengerti bahwa Allah itu ada. Sebab kalau tidak, maka perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka hidup kita akan sia-sia. Apapun yang kita kerjakan akan sia-sia. Percaya bahwa Allah itu ada. Ini harus kita mengerti, saudara. Percaya. Apa praktek percaya bahwa Allah itu ada? Ada rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan. Tadi Pak Abraham tadi sudah berbicara, ya. Kita harus meyakini itu. Orang yang percaya Allah itu ada, seperti dia tahu Allah itu ada di mana-mana. Di tempat ini, di tempat kerja kita, di kamar tidur kita, kamar mandi, di mana-mana kita berada. Walaupun sepertinya tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat. Tapi kalau kita tahu Allah itu ada rasa takut. Sebab apa? Dia melihat dengan matanya. Dan matanya tidak bisa ditutupi dengan siapa apapun juga. Sebab ayat mengatakan manusia itu telanjang di hadapan Tuhan. Telinganya mendengarkan. Dia dengar apa yang kita katakan. Bahkan apa yang belum kita katakan masih dalam hati. Kata-kata itu kita gerundel dalam hati. Kita mengolok-olok dalam hati, dalam pikiran kita. Tuhan dengar itu. Sebab Tuhan ada itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kita harus mengerti dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa, di mana kita berkumpul. Tuhan katakan titik pertemuan itu adalah di depan pintu kemah itu. Di depan, bagaimana kita mengerti bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Saya membaca ada satu research, ya, ada satu hasil studi. Ya, dan studi itu terus terang membuat saya prihatin. Kenapa? Sebab di Amerika, ya, ini studi berlangsung dalam hari-hari ini, mulai 2007 sampai 2014, ya. Amerika yang terkenal sebagai negara orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di sana. Tetapi dalam 7 tahun ini terjadi suatu tingkat penurunan. Orang yang mengaku sebagai orang Kristen itu menurun kurang lebih 7,8, hampir 8% menurun, ya. Dan sebaliknya ada yang meningkat.
Dan justru yang membuat hati ini miris, yang meningkat itu bukan golongan orang-orang di luar Kristen, non-Kristen, tetapi yang paling meningkat justru orang-orang yang tidak percaya. Orang ateis, orang yang tidak beragama, itu meningkatnya 5%, 5,5%. Lebih banyak dari semua agama lain di luar Kristen. Jadi kita lihat ini bagaimana tingkat orang menjadi tidak percaya dalam zaman modern ini makin hari makin banyak. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang demikian, saudara. Makin modern, makin makmur, orang makin tidak membutuhkan Tuhan. Mau Allah ada, mau Allah tidak ada, saya tetap hidup, saya tetap bisa nyaman, saya bisa eksis, bisa ada, bisa melakukan segala sesuatu. Sepertinya demikian. Dan perhatikan, kita harus menentukan di mana kita berada. Sebab kita hidup di tengah-tengah dunia fasik. Dan kalau kita lihat itu, makin hari akan makin bertambah. Saya hitung-hitung, ya, kalau Amerika 200 juta, penduduknya itu lebih dari 200 juta, ya. Dengan angka 7,8 itu berapa belas juta itu? 16 juta. Ya. 16 juta dalam 7 tahun saja. Itu seperti lenyap sekian banyak. Jadi kalau sudah dengar ada gereja-gereja besar-besar, sebenarnya tidak ada artinya itu dibandingkan dengan orang-orang yang terhilang itu, yang kemudian menjadi tidak percaya, menjadi sebesar apapun gereja di sana, nggak ada artinya dengan orang-orang yang terhilang itu. Dan biarlah itu menjadi tugas kita. Kita ada rasa Tuhan, kebaktian hari kenaikan, bebankan aku untuk menjangkau orang-orang yang terhilang itu, orang-orang yang tidak percaya bahwa adanya Allah. Berikan hati ini untuk menjangkau mereka. Sebab hati Bapa, hati Tuhan tidak ingin satu pun di antara mereka yang kemudian apa? Binasa. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti, ya. Nah, saya katakan tadi, apa praktek percaya bahwa adanya Allah? Takut akan Tuhan. Ada rasa takut akan Tuhan. Dan ini mesti ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya akan perlihatkan paling tidak ada 2, ya, praktek nyata dalam hari-hari ini. Ada rasa takut akan Tuhan. Nomor 1 dalam kitab Amsal pasal 8. Kitab Amsal pasal 8 ada rasa takut akan Tuhan. Dan Tuhan katakan, di situ kita harus berkumpul. Di tengah-tengah ada rasa takut akan Tuhan. Di situ kita berkumpul. Jangan berkumpul di tempat-tempat yang tidak ada rasa takut akan Tuhan. Ya, penulis Mazmur memulaikan, aku tidak duduk, aku tidak berjalan, aku tidak bergaul dengan orang-orang fasik yang tidak ada takut akan Tuhan. Ya. Di situ kita harus mengerti, saudara. Kita Mazmur memulaikan dengan dia. Tetapi kita berlaku, bertindak, kita berjalan merenungkan firman Allah. Berapa lama, saudara? Siang dan malam. Dalam waktu kapan, saudara? Sepanjang hidup kita, ya. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-8, kita Amsal pasal 8, Amsal pasal 8 ayat yang ke-13, ya. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Ada rasa takut akan Tuhan, saudara. Kenapa? Penting ini, saudara. Itu kalau Tuhan katakan kita berkumpul di situ sebenarnya untuk melindungi anak-anak Tuhan. Ya. Kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan, yang dirugikan siapa? Anak Tuhan yang akan dirugikan. Anak-anak Tuhan yang kemudian berkumpul di mana saja dia mau, ya. Dia justru akan mengalami kerugian. Mungkin kerugian jasmani, mungkin tidak. Tapi yang pasti kerugian secara rohani, ya. Ayat yang ke-13, perhatikan. Takut akan Tuhan, ya, ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, terus, dan mulut penuh tipu muslihat. Sekali lagi, tolong, kalau sudah dengarkan, sudah baca, justru ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Ini sedang seperti mencapai puncaknya, ya. Justru ini yang kemudian bertambah-tambah di akhir zaman ini, ya. Ayat yang ke-13, perhatikan. Takut akan Tuhan, ya, ialah membenci kejahatan. Apa itu? Aku benci kepada kesombongan. Perhatikan ini, hari demi hari ini, hari-hari ini, bagaimana kesombongan itu seperti diberikan sarana untuk berkembang, ya. Teruskan.
Aku benci kepada kesombongan. Sama itu, kecongkakan, terus kan? Kecongkakan, ya. Tingkah laku yang jahat, ya. Dan mulut penuh tipu muslihat. Dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, perhatikan ini. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kita harus mengerti, Tuhan ingin kita berkumpul, kita berteman, kita bergaul, dalam pekerjaan kita juga, ya. Kita tidak dilarang untuk kemudian bersentuhan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, sekalipun dengan siapapun juga. Tapi satu saat, satu perkara yang harus kita mengerti. Kalau kita ingin lebih dekat, bukan hanya sekedar kenal, tetapi sampai kemudian kita seperti menjalin suatu persahabatan. Tuhan katakan kita harus mempertimbangkan dengan siapa kita berkumpul, ya. Menjalankan usaha kita, perhatikan, harus ada rasa takut akan Tuhan. Harus dengan orang-orang yang percaya. Kenapa? Sebab kalau tidak, yang rugi nanti kita. Ingat, ya, Lot itu diberkati oleh Tuhan. Sebelum dia di Sodom, dia sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi matanya melihat keindahan Sodom, dan dia berkumpul di sana. Contoh apa yang terjadi, saudara? Dia datang ke kota Sodom dengan berkat yang melimpah. Saking limpahnya berkat dari Lot dan Abraham itu tidak mampu ditampung oleh tanah Kanaan, ya. Kemudian Lot harus memisahkan diri. Tapi di tempat dia memisahkan diri, tempat yang salah. Di sana tidak ada rasa takut akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dia masuk dengan segala kekayaan, tapi waktu dia keluar dari kota Sodom, tidak ada satupun kekayaan yang dia bawa, kecuali apa? Hanya pakaian saja yang melekat dalam tubuhnya. Dia mengalami kerugian, kehilangan semua harta benda. Tapi yang paling merugikan apa, saudara? Dia kehilangan istrinya. Nikahnya hancur. Bukan hanya nikahnya hancur, buah nikahnya hancur. Keturunannya Tuhan katakan tidak boleh masuk dalam bilangan orang-orang percaya. Mengalami kehancuran, kerugian. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ini, saudara. Tuhan katakan perkumpulan itu di tengah-tengah orang yang rasa takut akan Tuhan. Sebab apa? Kalau ada rasa takut akan Tuhan, nomor satu, takut berbuat dosa. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua, ini kita harus mengerti. Yang kedua, ada rasa takut akan Tuhan. Kita akan beribadah sungguh-sungguh. Ini rasa takut akan Tuhan, saudara. Biar dia pendeta, tapi kalau dia tidak rasa takut akan Tuhan, ya nggak takut berbuat dosa. Takut kalau dilihat jemaat, takut kalau dia tua-tua. Kalau tidak ada lihat, ya dia pikir Tuhan tidak ada, dia lakukan itu. Ya, tetapi orang yang rasa takut akan Tuhan, dimanapun dia berada, dia menyadari mata Tuhan dan telinga Tuhan senantiasa mengikuti dia dimanapun dia berada. Takut untuk berbuat dosa. Yang kedua apa, saudara? Ibadahnya, pelayanannya dilakukan sungguh-sungguh. Tolong, ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani, ya. Kitab Ibrani pasal 12. Ibadah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi terus terang, kalau kami hamba-hamba Tuhan, kemudian gembala sidang harus kemudian mengecek terus, ya, ini imam-imam ini latihannya bagaimana, sungguh-sungguh enggak. Kita habiskan waktu. Iya, kalau imam-imam cuma sedikit, kalau makin banyak, saudara. Bayangkan berapa banyak waktu kita harus habiskan untuk seperti mata-mata memata-matai imam-imam. Mereka sungguh-sungguh melayani enggak, ya? Berbuat dosa enggak, saudara? Ya, kalau di gereja semua manis, saudara. Tapi bagaimana kalau di luar, ya? Apa kita harus begitu mencari mereka? Ya. Kalau setiap kita punya rasa takut akan Tuhan dimanapun kita berada, orang tua akan tenang. Kalau anaknya ada rasa takut akan Tuhan dimanapun dia berada, ini menjadi ketakutan orang tua, ya. Anakku itu kalau jauh bagaimana? Padahal kita tidak bisa mengawasi mereka. Di balik kamar kita sudah tidak bisa lihat apa yang mereka kerjakan di sana. Ya, dengan sarana yang ada, internet, ya, dengan semua yang ada itu, bagaimana kita bisa mengawasi mereka? Dengan segala keterbatasan. Rasa takut akan Tuhan itu yang membuat mereka, mencegah mereka untuk berbuat apa? Dosa. Nah, kitab Ibrani pasal 12, kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Nah, kita lihat di sini.
Ya, takut akan Tuhan untuk membuat mereka apa? Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Ya. marilah kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa itu? Ibadah yang berkenan bukannya sekedar ibadah tiap minggu datang, pulang lagi, datang, pulang lagi. Tapi buat apa kalau tidak berkenan kepada Allah? Ya, melayani juga demikian. Saya berkhotbah, Saudara Sangkor melayani, menyanyi, pemain imam-imam musik, bermain musik dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sini ya. Tuhan katakan berkenan kepada Allah. Kenapa? Bagaimana, Saudara? Dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Kita melayani Tuhan dengan ada rasa takut dan hormat. Seperti Yakub waktu dia menyadari bahwa tempat di mana dia tidur itu ternyata ada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah ini. Tuhan ada di tempat ini. Ini tempat yang dahsyat. Ya. Tempat ini akan di tempat yang dahsyat. Kalau apa? Kita boleh mengalami adanya Tuhan di tempat ini. Tapi apa prakteknya? Tuhan katakan ibadah kita, pelayanan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak melihat manusia, tidak takut manusia, tapi takut kepada Tuhan. Kita bukan sungkan kepada manusia, tapi kita rasa takut, hormat kepada Tuhan. Kita malu untuk melakukan segala yang tidak berkenan, apa adanya, tapi kita memberikan yang terbaik. Dan itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kita harus mengerti ya, tempat kita bertemu, tempat kita berkumpul adalah di tempat orang-orang yang ada rasa takut akan Tuhan. Percaya bahwa Allah itu ada. Saya bisa mengerti demikian, amin? Nah, kenapa? Sebab kalau kita beribadah demikian, perhatikan, percaya bahwa Allah itu ada, maka itu yang akan nanti menarik hadirat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Di tempat kita berkumpul, di mana di situ berkumpulnya orang-orang yang takut akan Tuhan, percaya bahwa Allah itu ada, maka di situ Allah akan ada di tengah-tengah mereka. Oh, haleluya. Di tempat ini yang sangat sederhana, ya. Maka kalau kita mengalami di sini dihadiri oleh orang-orang yang rasa takut akan Tuhan, hamba Tuhannya, imam-imamnya, semua sidang jemaat mengerjakan ibadah dengan rasa takut akan Tuhan, maka ibadah yang penuh dengan keterbatasan ini itu akan menarik hadirat Tuhan. Allah akan ada di tengah-tengah kita. Sehingga apa yang akan kita alami, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, kita akan mengalami penyertaan Tuhan dalam segala masalah, segala persoalan. Kita merasakan, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan aku. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Percaya demikian, amin? Ya, itu. Tolong baca Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah ada di tengah-tengah orang yang ada rasa takut akan Tuhan. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Allah ada. Oh, haleluya. Allah menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita sehebat apapun persoalan kita. Alkitab mengatakan penyertaan Tuhan itu melebihi segala persoalan kita. Luar biasa ya. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20, perhatikan, atau ayat 18, 19 dan 20, perhatikan. Aku berkata kepadamu. Matius 18 ayat yang ke-19 dan 20. Dan lagi, ya, aku berkata kepadamu, perhatikan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Nah ini, berkumpul, berkumpul itu tidak satu, paling tidak ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, berapa banyak pun juga. Ayat mengatakan, kalau kita berkumpul sebagai orang-orang yang ada rasa takut akan Tuhan, percaya bahwa Allah itu ada, kita berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Ayat mengatakan, dimanapun dia berada. Perhatikan apa itu? Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Terus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai demikian, amin. Doa kita didengarkan oleh Tuhan. Doa kita didengarkan oleh Tuhan. Bahkan saya mau mengatakan, sebelum kita minta kepada Tuhan, kalau kita
berkumpul di mana Allah itu ada. Dia kepala atas tubuh. Kepala itu langsung memerintahkan. Perut itu tidak perlu ngomong, kepala aku lapar. Perut itu tidak perlu bilang. Leher tidak ngomong, kepala aku haus. Nggak perlu ngomong. Kepala ini akan langsung memerintahkan. Tangan, ayo tangan, ambil minum. Ambil, jalan, kaki jalan, pergi ke tempat makan. Ambil, buka lemari atau apa, ambil makanan, masukkan ke mulut. Langsung untuk memenuhi kebutuhan perut yang lapar, untuk memenuhi leher. Ya, ada gatel di mana? Kepala itu tahu, nggak usah tangan ini kemudian, aku gatel. Langsung tahu, memerintahkan tangan yang satu untuk apa? Menggaruk. Sebab dia ada, dia menyertai. Apapun pergumulan kita, ya, apalagi kalau kita sudah minta, apalagi kalau kita sudah berdoa, Tuhan mengatakan setiap doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Seperti demikian, amin. Dan lain itu juga ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai sehebat apapun pergumulan kita. Mungkin kita mengalami kegoncangan yang dahsyat, ya. Saya merasakan dalam pelayanan juga mengalami kegoncangan yang dahsyat. Ada goncangan yang dahsyat. Satu saat murid-murid juga mengalami goncangan yang dahsyat. Rasanya mereka mau mati. Tapi apa kata Tuhan? Jangan takut, ya. Jangan takut. Waktu mereka mengalami kegoncangan, Tuhan tidak ada bersama dengan mereka. Tapi Tuhan berjalan di atas air. Dan Tuhan katakan apa? Jangan takut. Apa? Aku ada. Aku ini. Ya, ayat mengatakan, kalau ada Tuhan, kegoncangan sehebat apapun juga tidak akan menenggelamkan. Kalaupun perahu murid-murid itu tenggelam, tapi kalau Tuhan ada, Tuhan akan membangkitkan dari dasar laut. Ya, kapal itu akan naik, ya, untuk kemudian tetap eksis. Seperti demikian, amin. Pada saat mengalami kebakaran, ya, dibakar Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, dibakar di dapur api. Bukan dapur api biasa, ini percobaan seperti api. Ayat mengatakan percobaan yang kita alami itu seperti api yang menghanguskan. Api itu yang begitu dahsyat, 7 kali dipanaskan. Tetapi 3 orang masuk dalam dapur api. Di dalam dapur api menjadi berapa orang, sah? Menjadi berapa orang, sah? Raja Nebukadnezar heran. Kenapa? Bukankah 3 yang masuk, tetapi keempat yang kulihat. Dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Itulah anak Allah menyertai mereka. Dalam percobaan sehebat dapur api sekalipun, kalau Allah itu ada, maka membuat kita bisa menahan. Tidak ada rasa panas, tidak ada rasa terbakar. Waktu mereka keluar, Alkitab mengatakan bau terbakar pun tidak ada. Rambut, baju, semuanya tidak terbakar. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di sini kita lihat, kalau Tuhan menghendaki kita berkumpul di tengah-tengah orang percaya, orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada, sebenarnya itu untuk kebaikan kita juga. Tapi seringkali kita kemudian mau mencobai Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan, mau mencobai Tuhan. Tuhan sudah menentukan satu titik kumpul mereka. Kalau gedung-gedung besar, gedung-gedung bertingkat di mana-mana, selalu ada ini, point of assembly, ya, tempat mereka berkumpul, ya. Sebab kalau ada sesuatu emergency, mereka harus berkumpul di situ, sah. Titik kumpul mereka di mana? Di depan pintu kemah pertemuan. Apa itu, sah? Percaya bahwa Allah ada, takut berbuat dosa. Sebab itu semua demi keuntungan kita. Kalau ada yang ngotot, enggak, saya mau berteman. Tadi saya katakan seperti Lot, ya. Dia berkumpul di tengah-tengah orang yang tidak percaya, orang-orang yang jahat, tidak ada takut akan Tuhan, mengalami kerugian. Paling tidak saya akan sampaikan ada sebab kenapa kita tidak dilarang oleh Tuhan untuk tidak berkumpul. Berkumpul di sini bukan berarti kita tidak boleh kemudian kenal dengan orang-orang yang, ya, tidak seagama, tidak boleh berkenal, tidak boleh kasih salam. Ya, bukan begitu. Itu saya mengajarkan paham radikalisme kalau saya mengajarkan demikian dalam jemaat. Kita bertemu dengan segala macam bangsa, segala macam paham yang ada di dunia ini. Ya. Tetapi perhatikan, Tuhan katakan jangan ada sampai kemudian itu seperti kita mengikat. Ada satu persekutuan sampai kemudian bukan hanya berkumpul biasa, apalagi kalau sampai urusan nikah, sah. Itu Tuhan katakan satu daging itu satu daging, itu perkumpulan yang sangat kuat. Nah Tuhan katakan apa?
Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, 2 Korintus pasal yang ke-6. Ini alasannya. Ya, tidak mencari-cari, tetapi Alkitab sudah mengatakan itu buat kita. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti, ya. 2 Korintus pasal yang ke-6. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Tuhan katakan, sebab tidak ada hubungan. Sebenarnya tidak bisa berkumpul, ya. Itu seperti sesuatu yang tidak ada kaitan, tidak ada hubungan. Ayat yang ke-14, perhatikan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya, perhatikan. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Tidak ada perhubungan, tidak ada hubungan, tidak ada kaitan, tidak ada link, ya, antara orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Ya, teruskan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sudah? Ya, ayat mengatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Rumah Allah dan rumah berhala tidak bisa bersatu. Ya, teruskan. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Tidak ada. Teruskan. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Perhatikan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nah, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Kalau kita masih mau Tuhan menyertai kita, perhatikan. Kalau kita mau Tuhan menyertai kita, manusia zaman Nuh, mereka adalah umat Allah, anak-anak Allah, rumah Allah, tapi mereka mengikuti pandangan mereka. Mereka lebih bersekutu dengan orang-orang, ya, ayat mengatakan anak-anak dunia. Sehingga apa yang terjadi? Allah itu kemudian tinggalkan mereka, ya. Allah itu tinggalkan mereka. Teruskan. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Ya. Menurut firman Allah ini. Terus. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Nah. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Dan mereka akan menjadi umatku. Terima kasih. Ini harus kita mengerti. Kalau kita mau Tuhan menjadi kepala dalam kehidupan kita, Tuhan katakan ketentuan Tuhan, ya, bahwa anak-anak Tuhan itu, ya, berkumpul bersama dengan anak-anak Tuhan, bukan menjadi pasangan yang tidak seimbang, ya. Nomor satu, sebab kalau tidak, Tuhan tidak memaksa, ya? Tuhan bisa memaksa, tapi Tuhan tidak memaksa. Kalau kamu nekat, ya sudah, saya keluar. Ayat mengatakan, kalau kamu mau begitu, ya, Tuhan katakan, rumah berhala tidak bisa dicampur aduk dengan rumah berhala. Walaupun hari-hari ini kita melihat juga ada mix, ya. Rumah berhala tapi modelnya enggak, rumah Allah tapi modelnya enggak seperti rumah Allah, seperti rumah berhala. Ya. Tuhan ingin rumah berhala ya rumah berhala, rumah Allah ya rumah Allah. Tidak ada hubungan, ya. Yang kedua apa, Kedua apa, supaya jangan merusak apa yang baik, yang rugi kita. Tolong baca, ya. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Allah hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja. Ya. Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Nah, apakah gunanya hal itu bagiku? Ya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, ya, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini orang-orang yang tidak takut Tuhan, sah. Bagi mereka senang itu sekarang, surga itu di bumi ini, neraka itu di bumi ini, sehingga mereka menghalalkan cara untuk mencari kesenangan dunia itu. Dan Tuhan katakan apa? Faham itu, konsep pemikiran yang demikian, Tuhan katakan itu apa? Janganlah kamu sesat. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Merusak kebiasaan yang baik. Ya, perhatikan, terang dan gelap tidak bisa bersekutu. Kalau dipaksakan, bagaimana kalau dipaksakan? Ya, bagaimana kalau dipaksakan? Yang rugi apa? Terang itu tidak menjadi terang lagi. Kebiasaan yang baik tidak menjadi kebiasaan yang baik lagi. Rusak dalam sekejap. Justru saya melihat dan kita harus mengerti, ya, bahwa apa yang baik itu ditanamkan lama, tapi itu bisa lenyap begitu cepat. Kenapa? Pengaruh yang tidak baik itu sangat cepat. Pengaruh yang tidak baik itu sangat cepat. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti, ya,
Tuhan katakan, kaum muda perhatikan, kita boleh berteman dengan siapapun juga. Tapi satu perkara, ya, kalau pertemanan itu lebih dalam lagi, kita harus menjaga diri, ya. Bahwa Tuhan katakan jangan sampai kelakuan yang baik itu dirusak karena pergaulan yang apa sah? Buruk. Tetapi yang paling bahaya bukan hanya sekedar kita rugi, ya. Bukan hanya sekedar kita rusak kelakuan yang baik, tapi yang paling berbahaya apa? Kalau tetap memaksakan, ya, bergaul dengan apa-apa yang tidak baik. Ayat mengatakan itu seperti memberi diri untuk menerima penghukuman Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18, ya. Wahyu pasal 18, ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ya. Dia berada di tengah-tengah Babel. Saya tahu apa itu Babel? Itulah dunia, sistem keduniawian, ya. Segala sesuatu yang sifatnya keduniawian. Dan di situ kita ada, kita hidup di dunia ini, dengan segala yang ada, pemikiran dunia, cara hidup dunia, cara berperilaku dunia. Kita berada di tengah-tengah dunia, ya. Dimanapun kita berada, bukan cuma Indonesia. Kita pergi di Amerika, kita berada di tengah-tengah sistem hidup dunia ini. Dan perhatikan, Tuhan katakan apa buat kita? Supaya kita tidak terkena murka Allah. Pisahkan diri, ya. Ayat yang keempat, perhatikan, ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, ya. Pergilah kamu, ya. hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Sebab lama-lama, tadinya tidak mau, tapi lama-lama mulai, karena suatu kebiasaan beradaptasi. Tadinya alergi sekali, ya. Temennya suka hal yang tidak baik, ya. Jangan gitu. Karena tiap hari ada pepatah Jawa apa? Suku kulino apa? Jalarane apa itu? Lama-lama terbiasa. Lama-lama ya tidak apa-apa. Lama-lama bukan tidak apa-apa, dia sendiri mengambil bagian. Nah, Alkitab sudah mengatakan karena di situ terus, ya. Lama-lama ambil bagian. Ya, sekali lagi pada ayat yang keempat, ya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Turut serta. Awalnya tidak mau, tapi karena terus di situ, terus Tuhan katakan pisahkan dirimu, larilah, pergilah, hai umatku, pergilah daripadanya. Ya, tapi karena tidak mau, ya, ayat mengatakan lama-lama dia ambil bagian. Dan dia menerima supaya kamu jangan turut mengambil bagian dalam dosa-dosanya, ya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Terima kasih, ya. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita harus mengerti ini, ya. Tuhan memberikan buat kita, Tuhan memberikan kita suatu pengertian, tetapi juga Tuhan tidak memaksa. Tuhan bisa memaksa, tapi manusia itu beda dengan robot, manusia itu beda dengan binatang. Manusia punya kehendak bebas. Segala sesuatu itu Tuhan memberikan kita suatu kesempatan untuk dengan sukarela kita melakukan itu. Suatu pilihan. Berulang-ulang kali saya katakan, surga neraka itu bukan untung-untungan, tapi surga atau neraka itu suatu pilihan hidup. Oleh sebab itu di hari-hari ini dengar firman Allah. Tuhan katakan waktu engkau dengar firman ditiupkan. Ya, semua kita sesuai dengan pergumulan kita hari-hari ini. Kita harus kemudian menerjemahkan dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan? Firman yang aku dengarkan ini. Apa untuk hidupku ini? Untuk pergumulanku? Untuk apa yang sedang aku alami? Apa kehendakmu Tuhan? Poin yang pertama, Tuhan katakan, titik kumpul kita di depan pintu kemah. Artinya apa? Persekutuan kita adalah persekutuan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur mengatakan, jangan duduk, jangan berada di tengah-tengah perkumpulan pencemooh, orang-orang fasik. Sebab kemudian kitab Wahyu mengatakan nanti akan ditimpa oleh malapetakannya, ya. Ini nomor satu, ya. Berkumpul, dengarkan nafiri Allah itu, ya. Yang kedua, waktu berangkat. Nah, kita lihat kembali dalam kitab Bilangan pasal 10. Dalam kitab Bilangan pasal 10. Kitab Bilangan pasal 10. Nah, kita lihat ini, semua itu orang Israel itu diatur sedemikian rapi. Bayangkan 3 juta
Orang kalau aturannya itu kabur, tidak tegas, tidak jelas, bisa terjadi chaos, kekacauan. Dan kalau kekacauan itu terjadi di tengah-tengah kerumunan yang banyak, dari kekacauan kecil itu akan menjadi seperti bola salju, makin besar, ambruk. Ya. Tapi kita lihat di sini ya, Bilangan pasal yang ke-10, bagaimana Tuhan mengatur begitu rupa. Ya. Tadi waktu mereka berkumpul, ya, waktu mereka berkumpul tentu ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Tuhan. Melewati siapa, Musa. Tidak hanya kumpul, tiup tet, apalagi kalau dua. Ya, orang-orang berkumpul. Ngapain kumpul? Tentu ada sesuatu dari Tuhan yang ingin dikatakan lewat Musa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pada ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima, perhatikan ini, ya. Waktu mereka akan berangkat, ini fungsi yang kedua dari nafir itu sebagai petunjuk saat mereka akan berangkat. Bagaimana mereka harus berangkat? Ayat yang kelima, perhatikan. Apabila kamu meniup tanda semboyan, ya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, ya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Ya. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Terima kasih. Kata berangkat itu berangkat itu sama dengan aktivitas. Aktivitas kita, mungkin kita aktivitas beribadah yang hamba Tuhan, melayani, yang berdagang, yang studi. Kita punya aktivitas. Tapi ayat mengatakan, bagaimana kita bergerak itu? Seperti apa kita bergerak? Bagaimana? Tuhan katakan, itu pun diatur oleh Tuhan sedemikian rapi. Supaya apa? Saat mereka bergerak begitu rapi, seperti tentara yang berjalan begitu rapi untuk menuju jalan yang Tuhan tentukan. Nah, kalau kita lihat mulai ayat yang kelima, Tuhan katakan gerakan mereka itu dimulai dengan laskar yang tinggal di sebelah mana, saudara? Di timur. Kata timur itu menunjuk pada tempat matahari terbit. Apa itu matahari? Matahari itu menunjuk pada pribadi Allah. Matahari itu menunjuk pada kasih Allah. Injil Matius pasal yang ke-5, sudah bisa baca di rumah ya, ayat 48 dan sebelumnya. Bagaimana Allah itu dengan kasihnya bagaikan matahari yang menyinari bumi. Orang jahat, orang baik itu disinari. Sedemikian kasih Allah disinarkan buat kita, orang-orang dunia. Seandainya Allah pilih kasih, kita ini sudah binasa dari dulu, tidak dapat kesempatan untuk bertobat. Tapi ayat mengatakan sinar itu disinarkan buat semua orang, orang jahat, orang baik. Supaya apa? Biar orang jahat sekalipun, orang yang membenci Tuhan sekalipun, ayat mengatakan masih ada kesempatan dia bisa menerima sinar matahari kasih Allah itu, untuk dia sadar bahwa hidupnya itu hanya dari kasih Allah. Oh, luar biasa. Nah, bagi kita hari-hari ini, mulaikan segala suatu gerakan kita. Perhatikan, ini penting. Mulaikan kita berangkat itu, mulaikan setiap perbuatan kita. Apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita lakukan, mulaikan dari mana, saudara? Gerakan itu dari mana? Timur. Dari Allah. Lakukan segala sesuatu itu dengan nama Allah. Mulaikan dengan Allah. Jangan pikiran kita mulaikan, rencana kita dahulukan, keinginan kita paksakan. Tuhan, Engkau mau, Engkau harus setuju. Tapi ayat mengatakan kita harus mulaikan dengan Tuhan. Tolong baca ya, Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-17. Mulaikan dengan Tuhan, mulaikan dengan Tuhan. Oh, haleluya. Kitab Kolose, ya, Kolose pasal yang ke-3. Haleluya, haleluya. Anak-anak Tuhan ini sudah diajar sejak dahulu, saya. Anak-anak Tuhan, mulaikan dalam nama Tuhan kita, ya. Oh, haleluya. Segala sesuatu itu mulaikan. Aktivitas kita ini seperti kita berangkat. Gerakan kita, rencana kita, kemajuan kita, apapun juga. Ayat mengatakan mulaikan dengan nama Allah. Dari timur, ya. Ayat yang ke-17, ya. Ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, ya,
dengan perkataan atau perbuatan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Apa itu? Lakukanlah semuanya itu. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan dengan Yesus. mengucap apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil mengucap syukur. Haleluya. Ayat mengatakan, kalau kita mulaikan nama Tuhan, perhatikan, kita mulaikan dengan Allah, itu seperti kita memberikan kesempatan Tuhan memimpin aktivitas kita. Kira-kira kalau Tuhan memimpin, Dia memimpin ke arah kebaikan atau kejahatan? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, apa saudara? Kebaikan. Biarkan, mulaikan dengan Tuhan. Kalau Tuhan memimpin, kita lihat hari demi hari, dari tidak baik menjadi baik. Bumi mula-mula ini bukan bumi yang baik. Ayat mengatakan tidak ada bentuknya, kacau balau, ya, kosong gelap gulita. Tapi Allah memimpin. Allah mulaikan dari dirinya sendiri. Allah berfirman, dan ayat mengatakan dari apa yang tidak baik boleh menjadi baik. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mulai belajar ini. Apapun yang kita kerjakan, dengar, ya, sidang jemaat ini penting ya. Dalam segala perkara, yang sederhana, yang besar, yang kecil, ya, ayat mengatakan melakukan segala sesuatu dengan nama Tuhan. Apa yang kita katakan dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu, ini akan menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saya kembali dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10 tadi, saya akan perlihatkan dari sebelah timur. Ini coba perlihatkan gambar yang tadi saya siapkan. Soal lihat ini, orang Israel berkemah itu nggak aburadul, mereka itu diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, ditata sedemikian rupa. Mereka berkemah diatur, mereka berjalan diatur, mereka nanti tinggal, ya, berada lagi, ya, mereka buka kemah, itu juga diatur oleh Tuhan. Nah, kita lihat ada berapa suku orang Israel, saudara? 12. Dan 12 suku itu dibagi dalam 4 penjuru angin. Sama seperti nanti kedatangan Tuhan. Ayat mengatakan dari keempat penjuru angin ini, sentralnya adalah tabernakel, bait Allah. Nah, kita lihat itu, bait Allah itu mengarahnya ke timur. Nah, kita lihat pada ayat kitab Bilangan pasal yang kedua. Nah, kita lihat ini siapa yang berada di timur. Kitab Bilangan pasal yang kedua. Sudah bisa lihat juga nanti dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10. Prakteknya mereka bergerak juga, mulai dari timur. Dan begitu teratur, begitu teratur itu seperti begitu Tuhan atur itu flowing, berjalan itu mengalir, tidak kemudian tabrakan. Nanti dari timur nanti itu jebret, ya, terjadi bottleneck, terus kemudian amburadul. Tetapi begitu mengalir, begitu rupa, sangat teratur, ya, dari timur kemudian ke selatan, seperti arah jarum jam, kemudian barat, kemudian utara. Mereka berjalan begitu teratur, ya. Nah, siapa mereka yang berada di timur itu? Ya, tolong baca. Kita Bilangan pasal yang kedua, Bilangan pasal yang kedua, ayat yang ketiga, perhatikan. Yang berkemah di sebelah timur, dekat panji-panjinya, ya, ialah laskar Yehuda. Yehuda, ini suku Yehuda. 3 suku di timur, 3 suku di barat, 3 suku di selatan, 3 suku di utara. Yang di timur disebutkan apa? Yehuda, nomor 1. Teruskan. Menurut pasukan mereka. Kemudian lompat pada ayat yang keempat, perhatikan. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Ayat 5. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Masih sama di sebelah timur, suku Isakar. Teruskan. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanel bin Suar. Ayat yang ke-7, perhatikan. Kemudian suku Sebulon. Pemimpin Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Coba perlihatkan tabernakel. Ya, perlihatkan gambar tadi. Sudah lihat di sini? Ya, yang menghadap tabernakel itu sudah lihat di tayangan, sah? Ada suku Yehuda, suku Isakar, suku apa? Sebulon. Tetapi pemimpin dari gerakan yang ada di sebelah timur ini dimulaikan dengan suku Yehuda. Nah, dan saya mengucap syukur, saya heran segala sesuatu yang dituliskan dalam Alkitab ini begitu punya makna dan begitu punya pengertian dan begitu teratur. Apa ini buat kita? Yehuda, kenapa Yehuda didahulukan? Padahal Yehuda itu bukan anak pertama. Dia Yehuda itu anak keempat. Tetapi kemudian sejak Yakub mau meninggal, Yakub seperti mengangkat Yehuda menjadi yang pertama. Yehuda itu disulungkan.
Apa pengertian dari Yehuda? Yehuda itu artinya mengucap syukur. Ini orang-orang yang mendahulukan Tuhan, ya, orang-orang yang kemudian memulaikan segala sesuatu dengan nama Tuhan. Perhatikan apa yang harus ada dalam kehidupan kita. Apa prakteknya? Praktek pertama adalah selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Coba kita periksa dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak kali kita bersungut-sungut? Bangun pagi, ya, kopinya kurang enak, apa kira-kira sah? Marah-marah, ya, sambat, ya, ya. Kemudian mulaikan dengan sungut-sungut, pertengkaran. Seperti satu hari itu kita mulaikan dengan hal-hal yang buruk. Tapi walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan masalah, tapi Alkitab mengatakan, jangan lupa untuk apa, saudara? Yehuda itu harus menjadi pemimpin dalam perjalanan. Dia harus menjadi pertama ucapkan syukur dalam segala sesuatu. Tolong baca, ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Oh, haleluya. Mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi biar kita belajar hari-hari ini, ya. Kita apa tadi saya katakan? 1 Tesalonika, ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, ya. Oh, haleluya. Kita berada dalam kehendak Tuhan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kalau kita dikehendaki oleh Tuhan, saya mengatakan kalau kita masukkan diri kita dalam kehendak Tuhan, apa yang kita butuhkan, apa yang kurang dalam kehidupan kita, kalau Tuhan berkehendak, semuanya ada, semuanya baik. Oh, luar biasa. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Perhatikan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang berkenan kepada Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudah percaya demikian, amin? Amin, suka sih? Rasanya kok sambat terus ini, ya. Haleluya, ya. Kita harus mengucap syukur, ya. Waktu sehat mengucap syukur, waktu sakit mengucap syukur, waktu tenang mengucap syukur, waktu mengalami goncangan tetap mengucap syukur. Kenapa Tuhan Engkau izinkan? Apa kurang ibadah saya? Apa kurang sungguh-sungguh? Apa kurang pengorbanan saya? Apa kurang Tuhan sampai Engkau harus tetap memberikan ke aku pengalaman-pengalaman yang pahit ini? Orang Israel gak pernah puas, mendapatkan apa saja selalu bersungut-sungut. Tapi Tuhan ajarkan buat kita untuk apa? Dalam segala perkara mengucap syukur. Kenapa? Sebab kalau kita mengucap syukur, perhatikan, mulaikan segala sesuatu dengan mengucap syukur. Ini bedanya dengan orang dunia. Perhatikan, saudara. Orang dunia terima kasih itu kalau lebih dahulu mendapatkan apa? Sesuatu. Kalau baru terima sesuatu baru terima kasih. Tapi Tuhan ajarkan buat kita apa? Bahkan sebelum kita menerima apa-apa yang baik sekalipun, kita sudah mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terus terang, waktu membaca, mau mempersiapkan ini, nomor 1, saya. Tuhan ajar, kenapa kamu tidak tahu mengucap syukur? Kenapa kamu tidak tahu mengucap syukur? Ampuni saya Tuhan, kok tidak puas? Ampuni saya Tuhan, saya mengucap syukur, harus mengucap syukur. Saya masih bisa melayani hari ini. Masih ada orang yang mau dilayani, ya, masih mau ada dilayani. Ya, oh Tuhan, masih ada yang mau dilayani, ya, masih ada yang mau dengar apa yang saya sampaikan. Kalau sampai tidak ada yang dengar, saudara, kursi-kursi khotbah kursi, saudara, bayangkan, saudara. Tapi untuk itu pun saya belum pernah mengalami. Teman saya mengalami, saudara, sampai istrinya tidak tahan, saudara. Kenapa? Ya, dianggap orang gila, saudara, mengkhotbah kursi. Tapi dari mengkhotbah kursi itu dia lakukan dengan tekun, ya. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Dia mengucap syukur. Kirim jiwa-jiwa, kirim jiwa-jiwa. Tuhan ajar. Kamu bagaimana? Kamu mulaikan segala sesuatu dengan mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita harus mengatakan Tuhan itu apa, saudara? Baik. Mengucap syukur. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah mulai mengucap syukur, ya, itu seperti kita mengutangi Tuhan. Siapa kita bisa mengutangi Tuhan? Kalau kita sudah mengucap syukur, nanti begitu Yehuda jalan, segera diikuti oleh apa, saudara? Yang kedua tadi apa kita baca tadi, ya? Segera sesudah Yehuda apa?
Isakar. Apa artinya Isakar? Tolong baca. Dalam kitab Kejadian pasal 30. Ya, Yehuda sudah baca dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 35. Sedangkan Isakar ya Lea ini begitu mengucap syukur mungkin belum mengalami. Ya, sepahit apapun kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Lea. Apa saudara? Jangan anggap Lea itu enak, istrinya Yakub. Lea ini adalah istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Saya mau tanya istri-istri, pernah tidak mengalami demikian? Istri yang tidak dicintai oleh suaminya, tapi toh demikian. Waktu Yehuda lahir, dia katakan, sekali lagi aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang pahit, benar-benar pahit, tapi dia mengucap syukur. Mulaikan segala sesuatu dengan mengucap syukur. Tidak disukai, tidak dicintai. Mungkin sudah mengalami tidak disukai di mana-mana. Rasanya pahit. Tapi Tuhan katakan, jangan sampai karena ketidaksukaan orang itu membuat hati kita pahit dan tidak bisa mengucap syukur. Tuhan katakan apa? Dalam segala sesuatu ucapkan syukur. Ya. Sebab apa? Pada saat Yehuda mulai bergerak, segera diikuti oleh Isakar. Nah, kita lihat Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Nah, seperti apa Isakar itu ya? Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Segera, saudara. Jadi Yehuda tidak jalan sendiri. Ya, baru kemudian ada lowong, baru lunung Isakar ikut ya. Tetapi seperti nyambung. Barisan itu seperti nyambung, saudara. Secepatnya ada ucapan syukur, secepatnya itu Isakar juga berjalan, bergerak, nyambung terus ini. Ya. Ayat yang ke berapa ini? Ayat 18, perhatikan. Lalu kata Lea, ya. Allah telah memberi upahku, ya. karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Nah, maka ia menamai anak itu Isakar. Apa artinya Isakar? Allah telah memberi upah. Allah memberi upah. Kalau ada ucapan syukur, maka segera diikuti dengan upah. Kalau orang dunia terbalik, saudara. Upah dulu, baru mengucap syukur. Kadang-kadang sudah menerima sesuatu, begitu dia sibuk dengan sesuatu itu, sampai lupa terima kasih, lupa ucapan syukur. Kalau berdoa, Tuhan berikan aku motor untuk aku bisa ke gereja tiap hari. Ada ke gereja, ada ibadah. Saya bisa melayani Tuhan di mana-mana. Begitu dapat motor, lupa terima kasih, malah motor digunakan untuk ngelencer di mana-mana. Tidak pernah kelihatan lagi di gereja. Waktu tidak punya motor, rajin ya. Tapi waktu punya motor malah tidak pernah kelihatan. Kenapa? Dia tidak tahu mengucap syukur, menerima upah dulu, baru ya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan katakan apa? Ucapan syukur lebih dahulu, baru ayat mengatakan upah itu mengikuti. Upah itu cuma mengikuti saja. Seperti kita mengutangi Tuhan. Saya kalau dengan teman-teman bergurau aja demikian saya. Kalau dia tempat di mana ada sesuatu, misalnya ada madu ya dari daerah mana, saya katakan terima kasih madunya ya. Padahal belum ngasih. Sudah diterima kasih, Indra, dia rasa tertuduh. Saya harus ngirim. Sudah terima kasih duluan ya. Kira-kira begitu, ya. Sedemikian, apalagi Tuhan, kalau kita tahu mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut? Tidak pernah puas. Dan itu sifat tabiat dari manusia. Itu sifat tabiat daging. Daging tidak pernah puas. Tuhan, seandainya Engkau berikan aku gaji 1 juta, aku pasti mengucap syukur. Waktu terima 1 juta kurang Tuhan, 10 juta Tuhan, kurang lagi 100 juta. Tidak pernah puas. Tetapi apa yang harus kita alami? Mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Ini, mulaikan aktivitas kita, gerak maju kita. Yehuda itu duluan dari sebelah timur. Yehuda duluan, segera diikuti Isakar. Ya, kita akan mengalami berkat itu Tuhan berikan sebagai upah. Aku menerima upah dari Tuhan. Ya, namanya upah itu mana kerja dulu atau upah dulu Kerja. Berarti kita kerja melayani. Dan ayat mengatakan setiap lelah kita, jerih lelah kita tidak sia-sia. Allah kita bukan Allah yang jahat. Allah yang sangat baik ya. Tetapi tidak cukup di situ. Ya,
segera diikuti juga. Isakar sudah. Kemudian yang ketiga apa? Sebulon. Apa ini Sebulon? Tolong baca. Oh, kita mungkin mengalami hari-hari ini diremehkan, nggak dianggap. Ada banyak yang mengalami demikian, saudara. Ya, menantu, calon menantu, atau siapa saja ya. Kalau dari bawah kita tidak dianggap, saudara. Tidak dianggap. Tapi ayat mengatakan, kalau kita tahu mengucap syukur pada saat kita direndahkan, pada saat kita dihina, pada saat kita dimaki, Alkitab mengatakan jangan membalas, tetapi dalam segala perkara ucapkan syukur. Ya, segera diikuti Isakar, segera diikuti oleh Sebulon. Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-20. Ya. Oh, haleluya. Apa ini Sebulon? Apa ini Sebulon? Ayat yang ke-20. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Hadiah yang indah, hadiah yang mulia. Teruskan. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Ya. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Terima kasih. Sebulon itu artinya ditinggikan, dimuliakan. Oh, haleluya. Tidak perlu kita kemudian meninggikan diri, asal kita tahu mengucap syukur. Ya. Orang tahu mengucap syukur itu orang tanda orang rendah hati, ya. Orang yang tidak pernah mengucap syukur itu orang yang tinggi hati. Selalu rasanya kurang saja, nggak pernah puas dengan apa yang dia terima. Tapi kalau orang yang tahu mengucap syukur, setiap orang yang tahu mengucap syukur itu sudah tanda dia rendah hati. Dan Alkitab mengatakan, orang yang rendah hati akan apa saja? Ditinggikan oleh Allah. Oleh sebab itu ini kita belajar. Terima kasih Tuhan, aku belajar ini. Lakukan segala sesuatu, jangan sombong-sombongan. Sebab Tuhan katakan kalau engkau congkak, ini tanda engkau tidak takut Tuhan. Ini mendahului kejatuhan, kehancuran. Tapi kalau kita rendah hati, kita lihat pembelaan dari Tuhan. Bisa saja kita digencet, ya. Bisa saja kita diinjak, bisa saja kita dilecehkan, bisa saja kita tidak dianggap. Tetapi perhatikan, kalau kita mulai dengan ucapan syukur, maka Tuhan nanti akan mengangkat kita. Tuhan yang akan meninggikan kita. Kalau Tuhan yang mengangkat, nggak ada orang yang dapat merendahkan kita. Seperti demikian, amin. Oleh sebab itu inilah tiupan nafir itu mengatur setiap gerakan kita. Apa yang harus kita lakukan, kemana, kita lihat hari demi hari. Seperti langkah-langkah kita sangat ditata oleh Tuhan untuk menuju apa? Dari perhentian kepada perhentian, dari damai sejahtera kepada damai sejahtera, sampai satu saat masuk tanah Kanaan, tanah perhentian buat orang-orang Israel. Inilah firman Tuhan buat kita sekalian. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, ya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Nyanyian rohani nomor 200, ya. Haleluya. NR nomor 204. Kita bangkit berdiri.